Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah teman-teman ajukan lewat Facebook saya maupun lewat Instagram. Kita mulai. Ini pertanyaan dari rekan Melissa Chen. Pak Adi, satu pertanyaan saja yang simpel. Bagaimana cara mengatasi sakit hati atau kecewa atas perlakuan orang? Misalnya pengkhianatan dari teman, pacar, ataupun keluarga. Terima kasih. Ini senada dengan pertanyaan rekan Luh Putu Trisnawati. Pak Adi, bagaimana caranya menghilangkan rasa bersalah? Ya. Dan juga rekan Oki, bagaimana cara menghilangkan kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran? Nah teman-teman, yang perlu dipahami adalah bahwa emosi sebenarnya sifatnya netral. Tidak ada emosi yang negatif sebenarnya. Emosi netral. Emosi adalah bentuk komunikasi dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Dan komunikasi ini mengandung pesan. Jadi setiap emosi ada maknanya, ada pesan di baliknya. Satu contoh, tadi rekan Melissa bilang, perasaan sakit hati atau kecewa. Sakit hati pasti ada perasaan terluka di sini. Marah biasanya. Kecewa. Apa artinya? Kecewa itu artinya kita tahu bahwa kita tidak mungkin lagi bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu artinya kecewa. Maka kalau kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita perlu mengatur ulang target kita. Sakit hati atau perasaan terluka, artinya ada orang yang telah melakukan sesuatu pada kita dan ini melanggar nilai-nilai hidup kita. Kita merasa terluka. Pengkhianatan ataupun keluarga, dari pacar maupun keluarga. Saran saya adalah jangan kecewa, jangan sakit hati. Ini adalah pelajaran hidup. Sama dengan Ibu Luh Putu, rasa bersalah. Rasa bersalah adalah sinyal yang disampaikan oleh bawah sadar yang artinya bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak adil bagi orang lain, terhadap orang lain. Jadi rasa bersalah dan marah itu seperti koin. Ya. Di satu sisi kita marah kalau kita merasa telah diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Sebaliknya, kalau kita yang melakukan perlakuan tidak adil pada orang lain, kita merasa bersalah. Maka kalau ada perasaan bersalah ya kita minta maaf kepada orang ini. Jangan disimpan. Perasaan bersalah salah satu emosi yang akan menguras energi kita ya. Terus rekan Oki juga bilang soal kegelisahan dan kecemasan, kekhawatiran. Gelisah, cemas, khawatir ini satu paket ini dengan takut sebenarnya. Takut artinya apa? Cemas artinya apa? Kita mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan kita tahu kita nggak siap, maka kita takut, kita cemas, kita khawatir. Maka dengan memahami makna dari emosi ini, kita perlu membuat persiapan yang baik. Supaya saat nanti kita ada di masa depan itu, kita sudah benar-benar siap dan bisa menjalaninya dengan baik. Nah, tetapi bila misalnya emosi ini kan sudah ada nih, ya bicaranya gampang seperti ini, bagaimana cara menghilangkannya, oke lah kita menyadari. Saya menawarkan opsi lain. Cara yang sangat mudah, efektif untuk bisa menetralisir emosi. Ini tidak lebih dari emosi. Emosi adalah energi. Ada di dalam tubuh kita, ada di bawah sadar kita. Maka kita bisa menghilangkan emosi ini dengan teknik. Caranya adalah dengan ini. Dengan the heart technique. Ini adalah teknik yang saya tahu salah satu terbaik yang pernah ada. Bukan karena saya menciptakan teknik ini teman-teman ya. Saya mempelajari banyak sekali teknik terapi. Ini ada bukunya, kemudian ini ada DVD-nya. Diterangkan jelas di buku ini bagaimana cara melakukannya. Kalau masih nggak jelas, Anda bisa nonton DVD-nya. Ikuti langkah-langkahnya, ini terbukti sangat efektif. Dan ini telah diajarkan kepada ribuan orang. Saya biasanya kalau waktunya benar-benar mepet ya, dan ada orang bilang, Pak Adi minta tolong dong, emosi saya begini, saya lagi merasakan ini itu. Maka yang saya lakukan adalah saya lakukan THT pada orang ini. Saya bantu.
Tapi saya tidak akan lakukan ini di ruang praktek. Kenapa? Di ruang praktek saya lakukan protokol lengkap. Saya akan cari akar masalah dan saya clearkan. Ini bagus untuk juga fobia itu gampang sekali. Kecemasan, perasaan bersalah itu mudah. Oke, jelas ya? Berikutnya. Dari rekan Antonius Utomo, pagi Pak Adi, untuk mengganti belief atau program lama yang kuat, yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar dengan program baru, bagaimana caranya? Apakah emosi yang menyertainya itu harus dinetralkan dulu, baru bisa program baru menggantikan program lama? Bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, belief adalah program pikiran. Kekuatan belief ini berbanding lurus, ditentukan oleh intensitas emosi. Jadi, pada saat kita percaya akan sesuatu, itu berarti ada emosi yang menyertainya. Belief tidak lebih dari suatu ide yang kita pikir benar dan kita rasa benar. Jadi kalau kita mau mengganti program atau belief yang lama dengan yang baru, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita perlu menetralisir dulu belief lama ini. Ibaratnya kalau kita mau menanam tanaman, lahan ini harus kita bersihkan dulu. Kita harus bersihkan dari gulma, tanaman liar yang mengganggu. Kita cabut sampai ke akar-akarnya. Setelahnya, barulah tanah ini siap untuk kita tanam bibit-bibit yang baru, yaitu belief-belief baru yang mendukung kita. Jelas ya? Berikutnya. Dari Ibu Rima Herianti, yang terhormat Pak Dewi Gunawan, alhamdulillah saya banyak menyimak dan menyerap wacana-wacana dan lain-lainnya yang selalu diupdate Bapak di Facebook. Mohon dengan hormat meluangkan waktu untuk memberi pencerahan masalah anak didik saya, yaitu supaya mereka bisa fokus dan merasa betapa pentingnya belajar. Saat ini mereka acuh tak acuh, yang penting nilai belajarnya masuk, sementara disiplinnya dan etikanya atau empati masih kurang. Oke, Ibu Rima ini adalah kepala sekolah dari SMK, jadi anak-anak yang usia kurang lebih 16 sampai 17-18 tahun. Bagaimana caranya kita bisa membuat anak-anak ini untuk fokus? Caranya adalah kita perlu mengkaitkan apa yang mereka pelajari dengan masa depan mereka, bahwa ini untuk mereka, bukan untuk siapa-siapa. Saya biasanya akan meminta anak-anak muda ini untuk membuat goal hidup. Misalnya saya bilang ke mereka, pura-puranya Anda sudah selesai kuliah. Anda mau hidup seperti apa? Anda mau kerja seperti apa? Karir seperti apa yang Anda inginkan? Dan biasanya mereka akan cerita, wah saya mau hidup seperti ini, saya mau hidup seperti itu, saya mau berkarir di bidang ini, di bidang itu. Mau usaha ini, usaha itu. Oke, saya bilang kalau seperti itu maka Anda kuliahnya kira-kira jurusan apa? Misalkan dia mau di bidang desain grafis. Oke, berarti kuliahnya nanti adalah di bidang desain grafis. Terus saya tarik lagi, berarti SMA ini kalian harus seperti apa? SMA atau SMK, maka mereka perlu belajar dengan sungguh-sungguh sebagai landasan untuk nanti kuliah dan kemudian kerja. Kalau mereka tidak mau melakukan belajar dengan sungguh-sungguh, berarti yang mereka tolak bukan kita. Yang mereka tolak itu adalah masa depan mereka. Saya biasa memberikan ini pada anak-anak muda dan mereka biasanya akan, wow ini kalau saya nggak lakukan berarti saya sebenarnya menyusahkan diri saya. Baru mereka dapat pemahaman bahwa ini untuk mereka bukan untuk kita. Dan mereka akan fokus apabila sesuatu ini menarik dan ada manfaatnya bagi mereka. Ya. Terus soal disiplin dan etika. Saya ingat sekali tahun 2012 pada saat saya ujian disertasi di Universitas Negeri Malang. Itu saya mengambil S3 saya yang pertama, doktor di bidang manajemen pendidikan. Saat itu, saat ujian saya ditanya oleh salah satu penguji, pertanyaan menarik sekali, seorang guru besar, profesor bilang begini, Pak Adi, pemerintah saat ini sedang menggalakkan pendidikan karakter. Dan kebetulan teman-teman, penelitian S3 saya ini adalah mengenai pendidikan karakter di sekolah dasar ya. Profesor ini bertanya, sebagai seorang peneliti yang disertasinya adalah mengenai pendidikan karakter, dan ini sudah ada hasil penelitiannya, dilakukan di 3 tempat, multisitus, apa saran Anda kepada pemerintah dalam konteks pendidikan karakter? Karena sekarang pemerintah sedang menggiatkan ini. Saya dengan tegas mengatakan,
salah apabila pendidikan karakter ini sepenuhnya dibebankan kepada tenaga pendidik. Saya bilang lebih to the point, saya bilang tidak mungkin kita pendidik, guru di sekolah diminta untuk sepenuhnya mengembangkan karakter anak, khususnya dalam hal disiplin dan etika. Oh, nggak bisa itu, empati apalagi. Pendidikan karakter hanya bisa dimulai di rumah, bukan di sekolah. Kita sebagai guru di sekolah hanya meneruskan apa yang telah dilakukan di rumah. Jadi pendidikan karakter ini harus melibatkan orang tua. Dan pendidikan karakter dimulai sejak mana? Sejak di dalam kandungan. Saat seorang ibu mengandung, saat dia melakukan hal yang baik, dia sedang mendidik anak dalam kandungannya. Kemudian saat anak lahir usia 0-7 tahun, ini adalah masa-masa kritis. Kita menanam, membangun fondasi sukses anak, fondasi karakter di sini 0-7. Kalau dalam 0-7 tahun ini kita tidak melakukannya dengan benar, maka setelah dewasa akan sangat sulit mengubah anak-anak. Mengapa? Karena karakter ini ada di bawah sadar, ini program. Kebiasaan ini letaknya ada di bawah sadar. Kalau tidak mengerti caranya mengubah kebiasaan atau program di bawah sadar, maka kita tidak akan bisa mengubah. Jadi disiplin, etika, apalagi empati ini harus dibangun mulai kecil melalui contoh yang dilihat oleh anak di rumah. Melihat perilaku orang tuanya, ayah ibunya. Kita di sekolah sebagai guru, kita bisa mau membantu anak-anak untuk disiplin, etikanya bagus, berempati yang bagus. Pertanyaan saya, berapa banyak waktu yang bisa kita berikan untuk membantu anak-anak ini bertumbuh, berkembang dalam konteks disiplin, etika, dan empati di sekolah? Kita tahu saat ini kita sibuknya hanya dengan apa? Pelajaran, materi pelajaran. Ini akan sangat sulit diterapkan. Bisa, tapi tidak mudah. Jelas ya Ibu ya? Pertanyaan berikutnya dari rekan Wibowo. Pak Adi, apakah THT efektif untuk melepaskan kemelekatan pada goals yang sudah ditetapkan? Apabila yang dimaksud dengan kemelekatan adalah emosi-emosi mungkin khawatir terhadap goal ini, maka jawabannya sangat bisa. Anda bisa menggunakan the hard teknik untuk menetralisir emosi-emosi ini. Dan bagaimana teknik menemukan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kemelekatan yang halus, bahkan yang mungkin berlapis. Cara untuk bisa menemukan kemelekatan, kita akan sesuatu yang lebih halus. Jadi pikiran tuh dia berlapis-lapis teman-teman ya. Semakin halus dia, akan semakin sulit kita kenali kemelekatan ini. Contohnya begini. Ada seseorang itu dia sedang membantu orang lain. Dan dia setelah dia membantu, dia merasa bangga, dia merasa senang bahwa dia telah berbuat kebaikan. Pada level yang lebih dalam, perasaan senang, perasaan bangga bahwa dia telah melakukan kebaikan ini adalah satu bentuk kemelekatan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini? Simple. Ada orang yang senang membantu, tapi pada saat misalkan ada orang yang tidak mengucapkan terima kasih misalnya saja, bisa marah dia, bisa tersinggung. Artinya apa? Dia ada kebutuhan untuk pengakuan. Nah, ini kemelekatannya. Untuk bisa tahu lapisan-lapisan yang lebih halus ini, maka caranya adalah dengan kita perlu menenangkan pikiran kita. Saat pikiran ini tenang, ya, pikiran yang kacau ini seperti ini. Sebuah gelas berisi air dan di dalamnya ada pasir. Itu diaduk-aduk. Ini jadi keruh, susah kita lihat. Kita perlu mendiamkan, menenangkan pikiran kita, sehingga pada saat nanti dia benar-benar tenang, maka akan menjadi jernih dan kita bisa melihat ada apa di dalam. Jelas itu ya, rekan Wibowo? Lanjut dengan rekan Antonius Haryanto. Oke, Pak Adi, saya kesulitan mengatur pikiran yang suka melantur ke sana kemari. Bagaimana caranya supaya pikiran bisa fokus saat relaksasi? Terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Dan apabila Anda mengalami pikirannya lompat sini lompat sana, orang mengatakan monkey mind, ini adalah hal yang sangat wajar, hal yang sangat manusiawi. Kalau Anda bilang ke saya, Pak Adi, pikiran saya diam-diam saja, tidak kemana-mana, ini hal yang luar biasa. Mengapa?
Karena begini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dua orang psikolog dari Universitas Harvard, yaitu Matthew Killingsworth sama Daniel Gilbert, dan ini hasil penelitian dipublikasi di jurnal Science. Mereka meneliti dengan 2.250 responden dewasa. Dari hasil penelitian ini ditulis satu artikel, judulnya Wandering Mind is an Unhappy Mind. Pikiran yang berkelana adalah pikiran yang tidak bahagia. Satu hal menarik yang mereka sampaikan adalah bahwa dari penelitian mereka, 46,9% pikiran itu suka keluyuran. Suka jalan sini, jalan sana, tidak bisa diam. Bayangkan, 46,9%. Ini angka yang sangat tinggi. Jadi kalau kita ini pikirannya lari-lari, ini hal yang wajar. Maka caranya adalah kita perlu melatih pikiran kita. Pikiran dilatih, ada yang menyebutnya dengan meditasi, ada yang menyebutnya dengan fokus, ada yang menyebutnya dengan relaksasi pikiran. Apapun namanya terserah. Yang jelas pikiran kita, pikiran sadar, ini difokuskan pada satu objek. Ada 40 objek meditasi. Nafas salah satunya, gerakan perut salah duanya, membaca doa yang diulang-ulang itu juga bisa. Itu fokus, itulah meditasi. Saya kasih satu contoh ya, misalnya biasanya orang meditasi itu menggunakan objek nafas ya. Nafas masuk, nafas keluar, dia mati, masuk, keluar, dia mati, masuk, keluar. Nanti kalau yang tidak terlatih, biasanya begitu duduk atau rileks, tidak lama pikiran sudah lari-lari. Bisa sampai 15-20 menit, baru setelah itu sadar, waduh saya kan lagi meditasi. Nah, begitu sadar pikirannya ngelantur, arahkan pikiran ini kembali pada objeknya, napas. Jangan kesel, jangan marah, jangan jengkel. Kalau kita kesel, marah, jengkel, maka kita justru memberikan energi kepada pikiran menjadi lebih liar. Dengan pelan, lembut kita tarik, kita arahkan kembali pada napas. Masuk, keluar, masuk, keluar. Nanti, waktu dia lompat itu akan semakin singkat. Maksudnya begini, tadi pertama 15 menit baru kita sadar. Nanti kalau kita latih terus, nanti dia bisa menjadi 10 menit. Setelah dia keluyuran 10 menit, kita baru sadar. Nanti 5 menit, nanti 1 menit, nanti 10 detik. Nanti 1 detik, nanti begitu pikiran mau keluyuran, mau jalan-jalan, kita langsung kamu ketahuan, kamu mau pergi-pergi ya, tidak boleh. Kembali ke nafas. Nah, itulah caranya kita melatih fokus kita, konsentrasi kita, supaya pikiran tidak kemana-mana. Jadi harus dilatih, kalau tidak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya pikiran manusia suka keluyuran. 46,9% dari waktu yang ada pikiran kita jalan-jalan semaunya sendiri ya. Berikutnya pertanyaan dari rekan Guradi Suglat. Menurut kacamata hipnoterapi, apakah gay lesbian persoalannya di pikiran bawah sadar? Maksudku hanya di pikiran bawah sadar. Sesederhana bereskan dan bisa kembali normal. Ini adalah sebuah topik besar. Saya berencana akan membuat sebuah video khusus mengenai ini. Ada banyak teori mengenai kondisi gay atau lesbian. Ada yang mengatakan ini karena masalah kromosom, gennya, atau masalah pengasuhannya, atau apapun. Saya terutama, dan hipnoterapis AWGI, kami punya teori sendiri. Teori ini menyatakan bahwa di dalam diri manusia ada bagian-bagian diri yang disebut dengan ego personality. Nah, ego personality ini ada yang laki, ada yang perempuan. Jadi yang namanya gay, ini secara singkat saja ya, yang namanya gay itu adalah seorang laki-laki, tetapi di dalam dirinya yang lebih dominan adalah EP, bagian diri yang feminin, yang perempuan. Maka yang perempuan ini tentu saja akan mencari pasangan yang laki-laki. Tetapi orang luar akan melihat bahwa seolah-olah laki mencari laki. Itu disebut gay.
Sama juga dengan lesbian. Lesbian ini adalah seorang wanita yang di dalam dirinya lebih dominan bagian diri yang maskulin, laki-lakinya. Jadi dia seorang wanita ya, karena yang aktif adalah yang laki-laki, laki-laki akan mencari wanita. Nah, laki-laki mencari wanita ini normal, tetapi yang orang lihat adalah tubuhnya wanita, dia mencari pasangan wanita, maka ini disebut lesbian. Apakah ini bisa dibantu? Kami membantu. Tetapi ini kembali kepada klien. Kalau dia ingin misalkan kembali sebagai orang yang punya orientasi katakanlah heteroseksual, kami akan bantu. Tapi kalau mereka merasa nyaman dengan kondisi ini, kami tidak bisa melakukan apapun. Itu haknya mereka. Teman-teman, selesai sudah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Besar harapan saya dari jawaban yang saya berikan ini bisa memberikan pembelajaran bagi Anda. Kita sama-sama berkembang. Terima kasih Anda sudah bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ini. Dan kita akan jumpa di sesi berikutnya. Tapi ingat, pastikan Anda untuk subscribe, Anda like, Anda aktifkan notifikasi sehingga nanti Anda bisa mendapat pemberitahuan apabila saya mengunggah video-video baru. Dan ingat untuk share kanal YouTube ini. Sampai jumpa.